Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Rizky Ferry Santoso. Saya berasal dari kelas 8F nomor absen 35. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang koordinat kartesius materi KD 4.2. Saya akan menjelaskan tentang posisi titik dan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius. Yuk kita mulai dengan menjelaskan tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik lain yaitu titik A dan B. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 pada bidang kartesius. Di sini kita bisa lihat contoh denah perkemahan pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y merupakan titik asal dan merupakan titik untuk pos utama. Jadi titik asalnya adalah pos utama. Misalkan nih, kita akan menentukan berapa koordinat pasar dari pos utama. Langkah pertama, kita melangkah ke arah kanan 4 satuan dan ke atas 3 satuan dengan acuannya pada pos utama. Sehingga kita dapat mengetahui koordinat pasar dari pos utama adalah 4,3. Contoh lainnya adalah berapakah koordinat dari hutan dari pos utama. Langkah awal adalah kita harus melangkah ke kiri sejauh 8 satuan dan ke atas 5 satuan. Jadi koordinatnya adalah negatif 8,5. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang posisi titik terhadap titik tertentu A, B, atau titik sembarang. Masih dengan denah yang sama, kita akan menentukan berapa koordinat pasar dari pos 1. Acuannya adalah dari pos 1, jadi kita harus melangkah dari pos 1 ke kanan 2 satuan dan ke bawah 2 satuan. Maka koordinatnya adalah 2, negatif 2. Contoh lain adalah berapa koordinat hutan dari pos 1. Acuannya dari pos 1 menuju hutan. Berarti kita harus melangkah ke kiri sejauh 10 satuan. Jadi koordinatnya adalah negatif 10,0. Dari contoh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa koordinat titik merupakan pasangan berurutan X dan Y. X atau absis atau bilangan pertama adalah jalan kita yang sejajar dengan sumbu X. Untuk yang ke kanan adalah positif dan yang ke kiri adalah negatif. Sedangkan Y atau ordinat adalah jalan kita yang sejajar dengan sumbu Y. Dengan jalan ke atas adalah positif dan ke bawah adalah negatif. Catatan penting yang harus kita ingat adalah mulai dari titik acuan menuju tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang posisi garis-garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, posisi garis yang sejajar dengan sumbu X. Contoh, ada dua buah titik yaitu titik A dan titik B. Jika dihubungkan membentuk garis F. Jika jarak dari titik A 3 satuan terhadap sumbu X dan titik B 3 satuan terhadap sumbu X, maka dapat disimpulkan bahwa garis F sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y. Contoh, ada dua buah titik yaitu titik Y dan titik T. Jika kita hubungkan membentuk garis H. Jarak dari titik C dan D terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Maka dapat dikatakan bahwa garis H sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, posisi garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Contoh, garis K melalui dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Koordinat titik A negatif 2,0 dan titik B 0,3. Maka dapat disimpulkan bahwa garis K berpotongan dengan sumbu X di titik A negatif 2,0 dan titik B 0,3. Yang keempat, posisi dua garis yang saling sejajar. Contoh, ada dua garis yaitu garis A dan garis I, di mana garis A melalui titik A dan titik B, sedangkan garis I melalui titik C dan titik D. Dari titik B ke titik D, jaraknya adalah 3 satuan, sedangkan titik A dan titik C memiliki jarak yang sama, yaitu 3 satuan.
Maka dapat disimpulkan garis H sejajar dengan garis I. Nah, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kedudukan garis terhadap sumbu koordinat. Kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X, garis N, memotong sumbu X dan membentuk sudut siku-siku. Jadi, garis N tegak lurus dengan sumbu X. Kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Garis M memotong sumbu Y dan membentuk sudut siku-siku. Jadi, garis M tegak lurus dengan sumbu Y. Kesimpulan dari keterangan di atas adalah, jika suatu garis sejajar terhadap sumbu X, maka garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang kedua, jika suatu garis tegak lurus terhadap sumbu X, maka garis tersebut sejajar dengan sumbu Y. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga mudah dipahami dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.